B119-025. Di sini saya akan menampilkan video tentang pemeriksaan pada bayi baru lahir. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pasien atau bayi. Yang pertama, kita harus mengkaji status kesehatan bayi pada saat ini. Kemudian persiapan alat. Adapun alat yang dibutuhkan adalah timbangan bayi, metlin, stetoskop, jam tangan, senter, termometer, dan buku catatan keperawatan. Kemudian pantau bayi. Nah, pertama-tama kita memulai tahap preinteraksi, yaitu membaca buku catatan keperawatan. Buku catatan keperawatan pasien. Kemudian tahap orientasi. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Eva. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu, di mana tindakan ini di sini saya akan memeriksa mulai dari kepala sampai ke kaki anak Ibu. Nah, di sini tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kondisi bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Ibu. Kemudian tahap kerja, yang pertama kita harus menjaga privasi klien, kemudian mengatur posisi pasien pada bidang datar. Kemudian kita membuka pakaian bayi, mulai dari baju dan sampai perlengkapannya. Kemudian melakukan observasi ke seluruh tubuh, mulai dari postur, ekstremitas, termasuk kondisi kulit, apakah lembab atau bagaimana, kemudian warna kulit apakah kemerah-merahan atau tidak, atau adanya kelainan pada kulit, kemudian pergerakan bayi bagaimana, dan tanda lahir, vernix, dan kelainan bawaan. Kemudian mengukur tanda-tanda vital bayi, mulai dari pernafasan, tekanan darah, suhu, kita menggunakan termometer, kemudian nadi, dan kaji bentuk kepala, apakah ada benjolan atau kelainan yang terdapat di kepala, seperti ancepal, mikrocepal, maksocepal, dan fraktur tulang belakang. Kemudian mengkaji muka atau wajah, apakah wajah simetris atau tidak, dan bagaimana proporsional wajah. Kemudian mengkaji telinga. Nah, telinga kita harus menginspeksi posisi telinga berada garis lurus dengan mata. Kemudian apakah kulitnya tidak kendur, kemudian bagaimana pembentukan tulang rawangnya atau pinang, apakah baik dan kokoh, kemudian apakah ada sekret atau kotoran. Kemudian mengkaji mata. Di sini kita harus melihat apakah mata simetris dan bagaimana kebersihan kelopak mata, bagaimana strabismus, pupil, refleksnya terhadap cahaya, refleks terhadap cahaya, dan refleks mengedip. Nah, kita bisa mengetahui refleks ini dengan cara menggoyangkan senter ke arah mata bayi seperti ini. Nah, jika bayi mengedip, maka bayi refleksnya positif. Kemudian kita lihat apakah skleranya tidak ikterik, kemudian konjungtivanya. Kemudian mengkaji hidung. Nah, kita harus melihat hidung apakah simetris, apakah bayi bernapas menggunakan cuping hidung atau tidak, kemudian bagaimana lubang hidungnya, kemudian apakah terdapat sekret. Nah, kita bisa melihat sekret di dalam hidung bayi menggunakan senter kembali.
Nah, kemudian kita bisa mengkaji mulut bayi. Nah, pada mulut bayi kita bisa mengkaji tentang kebersihan bayi, kebersihan mulut bayi, kemudian pergerakan lidahnya, apakah ada kelainan pada bibir atau palatum atau disebut labioplatoschisis. Kemudian refleks mencari atau bisa kita lakukan dengan cara meletakkan jari kita pada ujung bibir bayi. Nah, jika bayi mencari gerakan jari kita atau mengikuti gerakan jari kita, maka refleksnya adalah positif. Kemudian adalah rooting reflex, sucking reflex atau refleks isap, kemudian swallowing reflex atau menelan. Nah, refleks tersebut bisa kita amati pada saat bayi menyusui pada ibunya. Kemudian untuk mengkaji leher. Nah, kita di sini menginspeksi rentang pergerakan sendi bebas, apakah simetris nodus limpenya dan masanya. Kemudian mengkaji tonic neck, mengkaji refleks tonic neck. Nah, untuk mengkaji refleks tonic neck ini kita bisa mengarahkan atau memutar kepala bayi ke arah kanan, atau apabila bayi mengikuti arah gerakan kita atau melawan, maka refleksnya adalah positif. Kemudian mengkaji dada. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakan dada bayi, kesimetrisan puting susu, pengeluaran puting susu, bunyi napasnya, bunyi jantungnya. Nah, biasanya frekuensi jantung pada bayi ialah 100 sampai 160 kali per menit dan pernapasannya 30 sampai 60 kali per menit. Nah, di sini kita bisa menggunakan stetoskop untuk mengkaji detak jantung bayi. Lalu kemudian kita bisa mengkaji abdomen. Nah, di abdomen kita akan mengkaji bagaimana peristaltik usus bayi. Kita dapat mendengarkan peristaltik usus bayi menggunakan stetoskop. Kemudian mengkaji tali pusat, kemudian bagaimana apakah gerakan pernapasan bayi normal, kemudian lingkar abdomennya, kemudian perdarahan pada tali pusatnya apakah ada, kemudian mempalpasi abdomen, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nah, kalau ada nyeri tekan, biasanya bayi akan meringis atau menangis. Kemudian kita akan mengkaji daerah genitalia. Nah, pada perempuan kita bisa melihat labia majoranya, labia minoranya, klistoris, kemudian meatus uretra. Nah, pada bayi prematur biasanya labianya menonjol keluar. Kemudian pada laki-laki kita bisa mengkaji bagaimana turunnya testis, jumlah testis, kemudian bagaimana kondisi penis, apakah lurus atau bengkok, kemudian jumlah testis, kemudian jumlah testis. Nah, pada bayi prematur, bayi laki-laki, biasanya testisnya belum masuk ke dalam skrotum. Kemudian kita mengkaji tulang belakang. Nah, pada bayi diletakkan dalam posisi tengkurap. Nah, tangan memeriksa sepanjang tulang belakang untuk mencari adanya kelainan seperti skoliosis meningokel atau spina bifida. Nah, jika terdapat spina bifida atau kelainan, kita harus segera melaporkan ke dokter agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian mengkaji ekstremitas atas dan bawah. Nah,
pergerakan normal, simetris apa atau tidak, kemudian jumlah jari lengkap atau tidak, kemudian mengkaji refleks menggenggam dengan cara tangan kita letakkan di telapak tangan bayi. Nah, apabila bayi menggenggam jari tangan kita, maka refleksnya positif. Nah, kemudian untuk mengkaji refleks Babinski atau refleks pantar, nah bisa dengan cara menarik garis dari telapak kaki bayi ke arah ibu jari. Nah, apabila bayi menegakkan jarinya, berarti refleksnya positif. Kemudian refleks walking, yaitu dengan cara kita mendirikan bayi. Nah, apabila bayi ingin berjalan, berarti refleksnya adalah positif. Kemudian mengkaji refleks Moro atau refleks terkejut, yaitu dengan cara menepukkan tangan kita. Nah, apabila bayi menggerakkan tangan dan kakinya, maka refleksnya positif. Nah, bisa juga kita menggunakan dengan cara seolah-olah ingin menjatuhkan bayi. Nah, apabila bayi terkejut dengan cara menggerakkan kaki dan tangannya, berarti refleksnya positif. Kemudian mengukur lingkar kepala bayi. Di sini kita akan menggunakan Matlin mengukur lingkar kepala bayi, yaitu dengan cara meletakkan Matlin sini di atas sejajar dengan alis, kemudian kita lingkari. Nah, simetris dengan alis. Lalu kita lihat berapa ukuran. Nah, lingkar kepala bayi biasanya berukuran 33 sampai 35 cm. Kemudian mengukur lingkar dada bayi. Caranya dengan memasukkan Matlin ke bagian sini dada bayi, kita putar, lalu kita lihat berapa ukurannya. Nah, biasanya lingkar dada bayi berukuran 30 sampai 38 cm. Kemudian mengukur panjang badan bayi, yaitu mulai dari ujung kepala sampai ke ujung tumit kaki. Ke ujung tumit kaki. Nah, biasanya panjang badan bayi mulai dari 48 cm sampai 42 cm. Kemudian menimbang berat badan bayi menggunakan timbangan khusus bayi. Kemudian menggunakan kembali pakaian bayi. Kemudian tahap terminasi, kita menyimpulkan hasil kegiatan kita yang memberitahu kepada keluarga. Baiklah Ibu, adapun hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, lingkar kepala bayi Ibu 34 cm, lingkar dada bayi Ibu 32 cm, dan panjang badan bayi Ibu 50 cm, kemudian berat badan bayi Ibu 3,9 kg. Dan di sini saya telah melakukan pengkajian mulai dari kepala sampai ke kaki bayi Ibu, semuanya normal Ibu. Lakukan kontrak dengan keluarga apabila ada kegiatan selanjutnya. Baiklah Ibu,
Minggu depan kita akan kembali melakukan pemeriksaan kepada bayi ibu. Saya harap ibu bersedia untuk datang kembali. Baik, terima kasih ibu. Kemudian mengakhiri kegiatan. Baik ibu, sekian kegiatan kita pada hari ini. Baik ibu, saya kembalikan. Terima kasih banyak ibu sekali lagi atas waktunya. Semoga bayi ibu dan ibu sehat-sehat selalu. Selamat pagi ibu. Kemudian mengakhiri kegiatan lalu kita mencuci tangan. Kemudian kita jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan yang telah kita lakukan, yaitu tanggal dan jam tindakan, kemudian kelainan atau keabnormalan yang ditemukan selama pemeriksaan atau pengkajian pada bayi. Baiklah, sekian video yang dapat saya tampilkan pada hari ini, yaitu tentang pemeriksaan fisik kepada bayi baru lahir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun ketidakjelasan di dalam saya menjelaskan ataupun melakukan pemeriksaan fisik tadi. Saya Eva Dayana Beban mengucapkan sekian dan terima kasih.